Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas Machine Learning kelas SDA 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Learning Canvas untuk membuat sistem rekomendasi produk skincare. Pertama itu ada prediction task, yang dimana jenis tugas kami yaitu untuk membuat sistem rekomendasi produk skincare menggunakan content-based filtering atau hybrid filtering. Entitas yang diprediksi yaitu produk skincare yang cocok untuk user berdasarkan input mereka. Hasil yang diprediksi yaitu daftar produk skincare yang direkomendasikan dan waktu observasi hasil yaitu saat user memasukkan preferensi dan sistem memberikan rekomendasi. Untuk decision-nya yaitu prediksi akan diubah menjadi daftar rekomendasi berdasarkan kesesuaian antara input user dan fitur produk. User akan menerima rekomendasi produk berdasarkan jenis kulit, usia, kebutuhan skincare, dan harga yang dipilih. User dapat meninjau rekomendasi dan memberikan feedback untuk evaluasi model di masa mendatang. Yang ketiga, value proposition. Ada end user, di mana konsumen yang mencari produk skincare sesuai dengan kebutuhan mereka. Pain points, sulitnya menemukan produk skincare yang sesuai di antara banyak pilihan yang tersedia. Kemudian terdapat integrasi dengan workflow. Sistem akan dibentuk secara web-based, di mana user bisa memasukkan preferensi dan mendapatkan rekomendasi secara instan. Yang keempat, data collection. Sumber data awalnya adalah scraping dari web sociala.com, di mana atribut datanya terdapat nama produk, ingredient, deskripsi manfaat, cara pemakaian, harga, nomor BPOM, dan rating produk. Pembaruan datanya tidak akan dilakukan secara otomatis, namun secara manual, itu pun jika diperlukan. Yang kelima, terdapat data search. Data statisnya berisi nama produk, ingredient, deskripsi manfaat, cara pemakaian, harga, nomor BPOM, dan rating produk. Sumber eksternalnya berupa review atau feedback pengguna yang dapat digunakan untuk menyempurnakan Selanjutnya adalah rekomendasi. impact simulation. Yang pertama ada keuntungan. Dari segi keuntungan sendiri, user bisa menemukan produk yang sesuai dan lebih cocok secara cepat dan akurat. Namun, jika salah rekomendasi, maka user mungkin merasa tidak puas jika rekomendasi tidak sesuai dengan harapan. Untuk kriteria deployment, model diharapkan dan harus memiliki performa rekomendasi yang valid berdasarkan uji coba internal. Selanjutnya adalah making prediction. Tipe prediksi yang kami lakukan adalah real time berdasarkan input user. Untuk setiap kali user mengakses sistem dan memasukkan preferensi, maka akan terdapat satu kali prediksi. Sumber daya yang digunakan yaitu sumber daya komputasi dari server backend menggunakan Flash atau Django untuk model rekomendasinya. Untuk building modelsnya, kami menggunakan pendekatan content-based filtering atau hybrid filtering dengan jumlah model satu model utama untuk melakukan rekomendasi. Selanjutnya, pembaruan model akan terjadi jika dataset diperbarui. Model dapat dilatih ulang secara manual. Untuk komputasinya sendiri, kami menggunakan model yang akan dijalankan di server lokal atau cloud dengan kebutuhan komputasi ringan. Pada bagian fitur, sistem rekomendasi ini menggunakan beberapa fitur utama untuk menentukan kecocokan produk skincare dengan pengguna. Fitur-fitur yang digunakan antara lain jenis kulit, usia, kegunaan skincare, harga produk, ingredient, dan rating produk. Fitur-fitur ini membantu model memahami kebutuhan pengguna dan memberikan rekomendasi yang relevan. Selain itu, dilakukan transformasi data untuk meningkatkan akurasi model. Fitur kategorikal seperti jenis kulit dan kegunaan skincare akan diencode ke dalam bentuk numerik. Sementara fitur numerik seperti harga dan rating akan dinormalisasi. Kemudian untuk monitoring, untuk memastikan sistem rekomendasi memberikan hasil yang relevan, dilakukan monitoring secara berkala. Evaluasi model dilakukan menggunakan metrik seperti precision dan recall yang mengukur sejauh mana rekomendasi yang diberikan sesuai dengan preferensi pengguna. Selain itu, feedback dari pengguna juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas rekomendasi. Frekuensi review model dilakukan secara berkala, terutama ketika ada perubahan data atau preferensi pengguna. Selanjutnya tentang estimasi timeline.
Kelompok kami merencanakan bahwasanya pada minggu ke-6 akan dilakukan pengumpulan data dan eksplorasi dataset. Untuk minggu ke-7 sampai ke-9, maka kami akan melakukan pengembangan model machine learning. Minggu ke-10 sampai ke-11 akan ada integrasi model dengan back-end. Dilanjutkan minggu ke-12 sampai ke-13, pengembangan front-end dan uji coba sistem. Dilanjutkan pada minggu ke-14 sampai ke-15 akan ada monitoring, optimasi, dan juga finalisasi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.